Jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi. Mengundang Agus ke istana gimana sih Bang? Agus, kita minta Pak Prabowo ataupun Wakil Presiden untuk menemui Agus. Kalau bisa Presiden dan Wakil Presiden datangin Agus. Ngapain minta undang-undang? Dia kan presidennya Agus. Oke. Salah satu partai menyebutkan kalau Agus ini ngadi-ngadi gimana Bang? Ngadi-ngadi apa? Itu kan mulut mereka. Yang kita pakai sekarang mulut Presiden dan mulut Wakil Presiden. Oke? Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Kalau untuk saat ini kan kita serahkan sama Bapak Farhad semua kalau masalah itu sih gitu. Ya namanya rezeki itu datangnya dari Allah. Kita kembalikan sama Allah lagi. Bisa memberikan statement itu tanpa adanya fakta dan bukti yang jelas. Dia tadinya bilang ada alat bukti ya Mas, barang bukti. Berarti kalau barang bukti saya digerebek dong ya guys. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan. Dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Lihat VT lu tiap hari aja, kita ini udah berasa kayak tinggal di neraka. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Buka TikTok mukanya elu, buka podcast YouTube mukanya elu, buka TV elu mulu. Jadi gak usah bilang kita ini calon penghuni neraka. Kita ini udah merasa kayak di neraka sejak lu muncul. Terus nih orang memang agak lain ya. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah ketimbang buat ngelihat AC barunya si Agus. Karena si Agus baru dibeliin AC 2. Lu kira selama ini Pak Prabowo kagak pernah lihat AC? Kagak pernah pakai AC? Ketimbang masalah AC doang, ngapain Pak Prabowo harus lihat ke rumah Agus? Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang, biar Pak Prabowo lihat rumah Agus, layak enggak? Bedah rumah kali itu mah tim bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus, bukan Pak Prabowo. Pakai segala ngebandingin. Pak Prabowo aja kan menyekolahkan 10 dokter. Masa satu orang buta aja nggak diurusin? Pak Prabowo itu menanggung menyekolahkan 10 dokter. Sedangkan orang buta yang lu maksud itu, dia itu memfitnah dokter. Dimana ada dokter menolak orang bayar cash atau pakai eksklusif atau eksekutif atau apapun itu, dipaksa pakai BPJS. Dimana ada orang buta yang lo maksud itu memfitnah dokter, tahu nggak? Padahal jelas-jelas kalau bayar cash tujuannya supaya cepat dilayani, supaya cepat ditangani, pokoknya gercep gitu loh. Tapi orang buta yang lo maksud bilangnya dokter malah nolak, malah nyaranin pakai BPJS. Nah, nggak bisa lu samain sama dokter-dokter yang beruntung disekolahin sama Pak Prabowo. Terus ada lagi guys, lanjutan videonya, mari kita lihat. Ya ini Bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai Bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai Bando. Itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai Bando ya. Nah, ini gue ikutin saran lu nih. Gue pakai Bando nih. Gue masuk barisan anti dosa dong. Barisan pengibar bendera lu, pasukan pengibar bendera pakai baris berbaris. Nih lu lihat sendiri lah respon dari admin Gerindra ya. Nih, netizen udah bantuin lu nih biar dinotis nih. Min tolong Agus sedih banget. Tuh, apa kata Gerindra? Biarin aja ngadi-ngadi sih lagian. Nah, kan? Seperti yang gua bilang kemarin ya. Kalau Agus ini memang ada potensi buat pembangunan infrastruktur negara, buat membangun nusa dan bangsa untuk dijadikan tumbal proyek ya. Mungkin oke lah negara itu memberikan dia appreciate. Ini kan masalahnya kan enggak.
Nggak mau kan si Agus jadi tumbal proyek, ya udah nggak ada kontribusinya dia buat negara. Gue tadinya kemana-mana biasa pakai bando, tapi sejak lu bilang bando itu ya barisan orang anti dosa, gabung sama lu udahlah gue lepas aja, gue ogah gue pakai bando lagi. Farhad Abbas minta Prabowo undang Agus Salim. Farhad, lu lawyer apa lawak? Agus suruh diundang, Prabowo suruh ngundang Agus. Allahu Akbar. Asli lu mah ngelawak mulu, Farhad. Aduh, ampun. Kalau mau mah nih yang diundang ke istana sama-sama korban. Itu loh 8 terpidana, itu loh 7 terpidana korban salah tangkap, yang disiksa, yang dikasih air kencing, yang kepalanya disundutin asbak gitu loh. Itu bukan si Agus Salim. Waduh, lu mah bener-bener Farhad. Yang bener aja lu. Kalau jadi lawyer, jangan double. Lawyer sama lawak. Gimana sih Farhad? Tapi abang sendiri pernah ketemu sama yang orang India ini atau gimana? Oh pernah ditelepon sama Andi kan kesini gara-gara dia bilang 80M. Ya kalau 30M bener. Oh bener. Iya kan jasa lawyer. Iya. Oh berarti 30. Ya dia itu 80, kata nagih 80. Kalau 30 itu benar, ada bukti transfer itu diakui. Ya kalau kalian menganggap ini penitipan ya laporin aja. Tapi kan terungkap karena kata Firdaus yang harusnya ditagih itu adalah kliennya, tapi kliennya bebas, jadi nggak bisa nagih kliennya. Daripada klien yang India ini diserang rumahnya, dibilang aja uang sama Elsa supaya mereka nyari Elsa. Lu orang yang pura-pura membantu Agus, tapi lu sebenarnya diam-diam memberitahu kepada Agus tentang masalah pribadi lu tentang rumah. Yang seharusnya sewajarnya orang yang sedang dalam kesusahan seperti Agus, orang yang dalam keadaan sakit parah seperti Agus, tidak layak lu beritahukan tentang keadaan rumah lu yang mau disita bank. Lu sama aja membebani orang yang sudah sakit parah. Dan harusnya lu tidak layak merawat Agus. Enggak layak. Sorry. Gua kalau jadi pengacaranya yayasan, wah gue mati-matian akan bilang lu nggak valid lu dalam merawat Agus. Apalagi ini ada uang donasi, uang donatur, saja. Tapi ini korban malah dihujat banyak gitu. Seharusnya lebih berpikir lebih jernih gitu untuk menyikapi suatu keadaan. Mas pengacara barunya Mas Agus, kamu udah nonton belum podcastnya Densu yang soal klarifikasi 15M? Nonton bagian terakhirnya aja deh, atau mau tak kasih lihat yuk. Iya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis karena mau dikasih mata buatan. Iya, udah nggak bisa sekali sama sekali semangat saya melihat. Ini dompet saya guys. Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepingan. Wah luar biasa. Aku bukan dokter mata ya, tapi aku googling aja ya. Pada dasarnya sel saraf adalah sel yang tidak bisa memperbaiki diri ataupun memperbaharui diri apabila terjadi kerusakan. Oleh karena itu, bila memang saraf mata sudah mengalami kerusakan, kemungkinan besar saraf tersebut memang tidak bisa diperbaiki lagi. Pantesan ya waktu kemarin Tenovi ngajakin dia berkali-kali nelfon istrinya nggak digubris yang mau ngajakin ke JSC untuk cek mata betul-betul dengan alat yang super besar itu. Dia nggak mau. Pantes. Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum mulai kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Maafin kesalahan siapa? Siapa yang salah, Tenovi? Pengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Gus, kok mintanya sama Bang Densu? Yang donasi bukan cuma Bang Densu loh. Tuh, ada yang udah tanda tangan petisi minta uangnya dikembaliin. Ini kalau nggak ditutup beberapa hari lalu, jumlahnya jauh lebih banyak daripada ini. Jadi nggak bisa masa minta sama Bang Densu. Kita lanjut ya. Agus itu sebenarnya katanya sudah memaafkan dan sudah ikhlas.
Ya, Agus bersyukur banget tanpa Mbak Nopi juga Agus nggak bakalan seperti ini gitu. Apapun yang terjadi sama Agus ikhlas semuanya gitu. Karena itu kan kehendak sama jalannya Allah buat Agus gitu. Ya walaupun namanya hidup pasti ada benturan buat Agus gitu kan, walaupun Agus dengan keadaan kayak gini gitu. Tapi Agus banyak-banyak terima kasih ya Mbak Nopi ya. Gitu. Iya, makasih banyak Mbak Nopi. Gue kok fokusnya ke mukanya Wawa, bentar gue zoom. Nopi ya, gitu. Iya, makasih banyak Mbak Nopi. Tanpa Mbak Nopi aku nggak bisa apa-apa juga. Untuk Bapak Denny, nggak usah. Terima kasih banyak. Nanti aja. Iya. Sudah nggak apa-apa. Iya. Nanti Allah yang membalas. Biar Allah yang membalasnya kebaikan. Iya. Kalau saya pribadi. Wah, ajarin aku dong, kok kamu bisa sih wajahnya berubah begitu, langsung set gitu, dari benci langsung sayang gitu. Gimana, ajarin aku. Jadi buat mas pengacara, mas, aduh beneran deh, lu mendingan nonton konser NDX tuh di Parkir Timur ada tuh nanti tanggal 9. Daripada lu itu by the way Wawa, kamu pakai baju pink ya ampun, matching dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa itu? Button scarf ya.